Sakit. Hari ini kenapa diam saja? Enggak mau ngomong. Marah ya? Enggak, aku udah kenyang. Lah kenapa mikir? Ngomong aja. Cewek yang pakai anting, apakah lebih menarik? Apa aku harus pakai anting? Kamu biasanya pakai baju yang biasa aja. Sebenarnya pakai atau enggak sama aja. Kalau menurut kamu, cewek kayak gimana sih yang disukai? Lah aku masih ada kerjaan dulu ya. Kamu mikir sendiri aja. Kenapa dia enggak jelasin ke aku ya? Kenapa dia nggak tanya-tanya? Sintian ini suka bikin ribut. Bukan cara yang baik. Dokter Sue. Aku mau nanya sesuatu. Kamu cari aku buat apa? Perusahaan ngadain medical check-up. Aku jemput kamu. Aku sehat, enggak perlu check up. Semua harus ikut. Tapi siang aku sama Dasyong masih ada tes. Masalah tes itu nanti aja. Aku sendiri aja deh. Jangan gerak. Angkat kepala. Yi kok anting kamu cuma satu? Sisi mana? Bener juga. Sayang banget baru beberapa kali dipakai. Ada arti khusus ya? Iya, ada artinya. Jangan-jangan mantan pacar yang kasih. Yang ini, aku dapat hadiah pertama kali di mall. Anting branded yang harganya cuma 1/10. Langka banget. Kalau bukan karena ketemu kamu, aku enggak bakal pakai. Beneran. Masa sih? Puas. Sini. Halo. Kayaknya jatuh di Villa Xiaoran. Tolong cariin ya. Kalau ketemu. Ada apa sih, Ling Ling? Kenapa? Jangan-jangan kamu curiga Xiaoran punya? Enggak kok. Ya udah, kalau ketemu, tolong simpan baik-baik ya. Itu anting keberuntunganku. Oke, ngerti.
Udah nggak marah kan? Aku nggak marah. Aku kan nggak pelit. Di sini semuanya normal. Berdasarkan kondisi tubuhnya dan keadaan mentalnya, sama sekali bukan skizofrenia. Tapi aku merasa titik baliknya. Harusnya ada di game augmented reality yang disebutkan Song. Jadi tolong Xiao kumpulkan data tentang game itu. Dan yang disebutkan Song, tentang bug game kumpulkan dan kirim ke aku. Aku akan tanya senior yang ahli di bidang ini. Pasti cepat ketemu jawabannya. Oke, terima kasih Dokter Sue, aku pulang dulu. Segera kirim data gamenya ke kamu. Song Lingling. Katanya kamu kuat ya? Kuat? Nggak juga. Kalau lari cepat nggak? Di perusahaan kamu selain medical check-up, ada juga kompetisi olahraga ya. Aku kasih tahu dulu meskipun aku pihak kedua yang rendah, tapi aku punya prinsip. Yang nggak ada hubungannya dengan kerja aku nggak ikut. Sebenarnya kadang-kadang. Olahraga itu bagus. Kamu kenapa sih hari ini? Sekarang ngomong aneh-aneh, sekarang kasih kode. Ada apa sih, bilang aja langsung. Kamu ngapain? Dia bukan Pak U, siapa yang ngirim kamu, apa tujuannya? Mas, kami ini penculik. Penculik profesional terhadap profesi kami. Harus serius, harus bertanggung jawab. Lihatlah kalian semua malas-malasan, seperti apa ini. Bos orangnya belum datang juga kan? Anak itu bisa dipercaya nggak sih? Sampai sekarang belum datang juga. Kepercayaan. Dia teman kita, harus percaya. Mengerti nggak? Mengerti. Bos orang kontaknya sudah datang, kita harus berangkat. Bos. Bukannya kita penculik nggak boleh ketahuan. Harusnya kita juga siapin peralatan dong. Iya. Kupikir kita pakai kaos kaki di kepala, agar kita terlihat lebih menyeramkan. Atau tutup muka kita, agar terlihat lebih hebat. Kita penculik profesional. Sudah aku siapkan dari dulu. Bos bijaksana. Berhenti. Turun. Siauran si anak kurang ajar ini. Berani melawan kita terang-terangan. Nggak kasih kita jalan hidup. Jangan salahin om-om kalau nggak kasihan. Lau Chen, orang yang kamu cari itu bisa dipercaya nggak? Kalau kali ini gagal, kita berdua bakal dipecat. Tenang aja. Yang aku cari tim profesional. Sudah banyak urusan besar, sangat berpengalaman. Nggak sembarangan bertindak. Kalau sudah bertindak, pasti berhasil. Aku sudah tanya ke bagian hukum. Setelah kontrak kita dapat, saham itu milik kita. Mereka masih muda. Nggak merasakan susah, nggak akan mengerti. Jahe tetap yang tua lebih pedas. Mereka meremehkan kita kan? Kita harus tunjukkan kemampuan kita.
abang. Ini juga kerja fisik. Kamu sudah pukul banyak kali. Istirahat dulu. Perhatikan statusmu. Kamu sekarang sandera. Semuanya harus ikut aku. Lagi pula, ini namanya taktik. Ketika musuh paling lelah, itulah saat yang paling mudah untuk menang. Bicara soal yang profesional begini kamu nggak bakal ngerti. Tapi kamu ini cewek yang cukup menarik. Seketika nggak ngantuk deh. Sudah kubilang aku ini pekerja yang dieksploitasi. Sering begadang semalaman aja. Buatku nggak ada apa-apanya apalagi. Kamu terus-terusan ngetop-ngetop gini. Pengen tidur juga nggak bisa. Nah itu yang kita mau. Nggak ngantuk lagi kan mata udah susah dibuka ya. Pengen tidur ya kalau nurut aja nggak ada masalah. Kalian ini mau ngapain sih? Kami ini penculik. Penculik profesional sini. Ayo. Apa ini? Xiaoran, jangan sampai kamu tertipu oleh mereka. Jangan pedulikan asal kamu tanda tangan ini, tanda tangan ini. Kami akan melepaskanmu, kita nggak usah saling menyusahkan. Kami ini mau selesai kerja. Kalau aku nggak mau tanda tangan gimana? Nggak mau tanda tangan yang nggak apa-apa. Kami akan melaksanakan perintah dari atasan. Yaitu membuatmu pergi dari sini, dalam keadaan koma. Cara-caranya sudah kupikirkan. Ada dua pilihan satu. Dua tenggelam, sampai kekurangan oksigen. Satu lagi coba tebak apa? Juga tenggelam, sampai kekurangan oksigen. Nanti kamu akan diikat, dan dilempar ke air. Ketika otakmu sangat kekurangan oksigen, kamu akan diangkat lagi. Waktu itu nyawamu memang selamat. Tapi sisa hidupmu hanya bisa dihabiskan di tempat tidur. Nggak bisa bergerak sama sekali. Aku mau tanda tangan juga boleh tapi aku mau tahu isinya apa. Nih, Perjanjian pengalihan saham. jangan lihat aku. Aku nggak bertugas membacakan. Itu hitungannya beda. Tapi aku bisa membalikkan untukmu lihat. Jangan tanya siapa pihaknya. Dia bilang kamu tanda tangan dulu. Dua rubah tua ini, ada gerakan baru. Ada sejumlah uang yang ditarik dari rekening. Anda harus lebih berhati-hati. Jika Anda punya ide kami bisa membantu. Kami sudah punya rencana. Paman Siang. Apakah Xiao Xiao ada di perusahaan? Tidak. Sampai sekarang belum kembali. Saya terus mencoba menghubunginya, tapi tidak ada jawaban. Buruk dia mungkin dalam bahaya. Apa yang terjadi? Cepat periksa rekaman CCTV sebelum Xiao Xiao keluar dari perusahaan, lihat ada yang aneh atau tidak. Baik rekan, dari Departemen Teknologi. Seharusnya bisa melacak ponsel Xiao Xiao. Perhatikan kerahasiaan masalah ini. Jangan sampai orang di perusahaan mengetahuinya. Terutama Direktur Chen dan Direktur Li, sambil cek juga mobil yang perusahaan berikan ke Direktur Chen, dan Li kirimkan detailnya ke saya. Baik, saya akan segera mengurusnya. Rencana mereka benar-benar licik. Terburu-buru ingin saya menyerahkan semua saham. Apa semua saham? Kenapa? Kenapa kalian ribut? Menandatangani selembar kertas sesulit itu. Xiaoran, jangan sampai kamu terjebak oleh mereka. Saya tidak memintamu untuk menandatangani, kenapa kamu ribut? Hei, saya Pyuko Camel. Jangan sentuh dia. Kamu benar-benar pelindung bunga. Kalau begitu lebih baik kamu segera menandatangani, kalau tidak, saya akan menggembal tindakan ekstrem padanya. Xiaoran, saya tidak takut, saya tidak akan membebanimu. Tidak takut ya, ambil pisau.
Coreng wajahnya. Jangan sentuh dia, saya akan menandatangani. Xiaoran, jangan sampai kamu menyerah sekarang. Kalau benar-benar menandatangani semuanya akan berakhir. Mana pisaunya cepat. Kalau kalian berani menyentuhnya, saya akan membalas 1000 kali lipat. Nak, saya beritahu kamu. Kalau kamu tidak menandatangani, saya bisa menyelamatkan nyawamu, tapi saya tidak bisa menyelamatkan. Dia hanya karyawan yang tidak patuh. Tidak perlu melibatkan orang lain, saya bilang akan menandatangani. Saya pasti akan menandatangani. Baik, cepat sekali. Xiaoran, kamu benar-benar tidak boleh menandatangani. Kalau menandatangani, semua usaha akan sia-sia. Cepat tutup mulutnya. Saya akan menandatangani sekarang, lepaskan ikatan saya. Oke, santai-santai. Asal kamu tanda tangan, aku rela cuci kakimu. Oke. Tapi sebelum tanda tangan aku ada beberapa kata buat dia. Kamu ini licik sekali. Jangan-jangan kamu mau berbuat jahat lagi. Kalian banyak orang masa takut sama aku. Sudah cerewet banget kamu. Ayo. Xiaoran, kamu benar-benar gak boleh tanda tangan ini. Tanda tangan ini rugi besar buat kamu. Kamu percaya sama aku? Percaya. Sekarang kamu pura-pura sakit. Pura-pura sakit. Bukan sakit yang itu. Kamu ngapain sama dia? Dia epilepsi, tadi emosinya naik. Kambu obat ada di kantongku. Cepat ambil. Cepet ambil obatnya. Sudah kasih semua, berapa banyak ngomong aja orangnya hampir mati. Ya kasih semua dong. Aku nggak berani nih, cueknya serem banget, jangan-jangan gigit aku. Dasar pecundang. Lepasin, aku yang ngurus. Lepas semua. Akhir-akhir ini kurang istirahat ya. Saya kasih obat bantu tidur. Terima kasih, Dr. Sue. Obat ini efeknya kuat sekali, minum setengah aja. Ciuman pertama sama kamu untuk menyelamatkan diriku sendiri. Dan yang kali ini, untuk menyelamatkan kamu. Semua yang aku bilang sudah kamu ingat. Ingat. Usahakan ngelama waktu semampu kamu. Mengerti. Di dalam perusahaan, jaga kerahasiaan. Jangan ngomong yang nggak perlu. Oke. Ayo. Sio Xiao. Cepat buka kuncinya, Sio Xiao. Cepat kalian cek ke sana, Sio Xiao. Xiaoran. Lau Wu, kamu gimana? Lau Wu. Cepat panggil ambulans. Bagaimana keadaannya? Tidak terlalu baik. Sopir Lau Wu dikat. Dilempar ke bagasi. Di mobil hanya ada ponsel. Lau Wu sudah dibawa ke rumah sakit Pangding. Setiap kata yang kamu ucapkan sekarang berkaitan dengan keselamatan Xiaoran. Jadi jelaskan dengan detail situasi di tempat kejadian agar aku bisa menilai. Ini sangat penting. Mobil bos Xiao ada di jalan. Jalannya tidak rata.
Di kejauhan semua rumput. Kamu fokus pada poin penting, aku sudah fokus pada poin penting. Tidak ada apa-apa. Apakah ada bangunan terbengkalai di sekitar sana? Yang bisa menyembunyikan orang tidak ada. Bawa orang untuk mencari di sekitar sana, tanya, apakah ada saksi mata? Aku juga akan berusaha mencarikan jalan keluar, tunggu kabar dariku. Bos Lin itu. Apakah Bos Xiao benar-benar akan mengalami sesuatu? Tidak mungkin, dia pasti akan kembali dengan selamat. Baik. Ikat. Selesai. Kenapa tidak langsung begitu saja dari awal? Benar-benar. Jaga baik-baik mereka berdua, aku akan pergi mengantarkan barang. Baik, ingat untuk profesional. Baik, lebih profesional ya. Aku agak lapar, aku diam-diam menyembunyikan. Banyak makan dan mari kita makan sedikit. Jangan dilepas. Kalau dilepas mereka akan mengenali kita. Ayo keluar makan, yuk pergi. Jangan macam-macam ya. Tadi kamu kasih aku makan apa? Obat untuk penyakit rahasiaku. Lalu kenapa kamu kasih aku makan bukan? Aku sudah minum obat, sudah pura-pura sakit. Kenapa kamu malah menandatangani? Itu. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Tunggu. Tempat yang mereka cari cukup terpencil. Akan cukup sulit untuk menemukannya. Kamu yakin di sini cuaca berangin begini? Minairu kita ke sini katanya akan memberikan perjanjian pada kita. Mana bosnya? Siapa saya? Kenapa kamu pakai itu, lupa lepas ya? Bos, semuanya sudah selesai. Efisiensi kalian lumayan cepat ya. Pasti dong, kami profesional. Bos, lihat semuanya sudah beres kan? Kalau gitu uang kami yang pertama. Bukannya sudah diberikan. Sisanya. Tunggu sampai perjanjian selesai baru akan masuk. Untuk langkah selanjutnya tunggu kabar dari kami ya. Oke. Hati-hati ya. Pelan-pelan ya bos. Xiaoran, jangan sampai kamu ketiduran. Haruskah kita diskusi bagaimana cara kabur? Kabur apa, perjanjian sudah ditandatangani. Tunggu saja mereka yang akan melepaskan kita. Kamu sudah tanda tangan perjanjian, kamu tidak ada nilai lagi. Bagaimana kalau mereka kembali dan membunuh kita? Tenang saja, dua si licik itu. Masih tidak berani membuat kasus pembunuhan. Cuma akan membuat kita jadi tumbuhan saja. Takut ya? Enggak. Saya dengar penculik punya banyak cara. Mereka akan mencari banyak cara untuk menyiksa kamu. Sampai kamu menyerah. Baru akan mencari cara membuat kamu jadi tumbuhan. Kalau gitu juga tidak takut. Kalau saya jadi tumbuhan, ibu saya gimana? Tenang saja, saya cuma nakutin kamu. Perjanjian sudah ditandatangani. Setelah mereka pastikan tidak ada masalah, mereka akan melepaskan kita. Pantas mereka bilang, tunggu di sini sebentar. Kamu santai banget ya, sudah kayak gini. Masih mau tidur? Seharian capek kamu tidak ngantuk. Saya tidak bisa tidur. Xiaoran, jujur saja. Kamu takut tidak? Takut. Sangat takut. Sangat takut terjadi sesuatu. Saya tahu kamu cuma pura-pura kuat. Orang normal lihat penculik. Sudah pasti ketakutan setengah mati. Maaf ya. Malah jadi beban buat kamu. Mohon tunggu sebentar Pak Direktur, ada beberapa detail di dokumen. Kita perlu memeriksanya lagi.
Masa masih diperiksa lagi? Kita kan sudah berjalan sesuai aturan. Jangan terburu-buru dong. Cuma masalah kecil ribet amat. Pak Chen kenapa buru-buru banget sih? Ini kan hal penting. Kita harus tenang. Dua Pak Direktur sudah sampai. Oke. Siolin, kunci mobilku ketinggalan. Tolong ambilkan ya Siolin. Pak Direktur Li suruh aku tunggu di sini. Maksudmu aku yang harus ambil sendiri? Enggak, aku langsung ambil. Dua orang tua ini. Masa nggak mau suruh sopir bawa mobil perusahaan? Pasti ada yang nggak beres. Aku nemu tempat yang mencurigakan lokasinya, udah aku kirim, segera kirim orang ke sana. Aku langsung ke sana. Ayo semua. Kita ke lokasi ini, ayo cepat. Cepetan. Kelihatannya, selamat tinggal di rumahmu. Badanku semakin lemah. Dulu sehari semalam, nggak makan minum aja masih kuat. Sekarang kok pusing dan mata berkunang-kunang ya? Kalau ngantuk jangan dipaksakan. Tutup mata tidur sebentar. Sebentar lagi kita pulang. Nggak bisa kalau-kalau. Kalau kamu ada bahaya gimana? Kamu khawatir banget sama aku ya? Tentu saja khawatir. Nggak boleh tidur, nggak boleh tidur, nggak boleh tidur. Aku bilang kan mau nemenin kamu. Aku mau kasih saran buat kamu. Aku juga mau jagain kamu. Jagain aku. Kayaknya aku yang jagain kamu deh. Dulu suruh kamu kabur. Ya biar kamu nggak ikut campur. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku juga nggak tahu apa yang mereka inginkan. Aku cuma takut kamu terluka. Tahukah kamu? Denganmu di sini aku jadi terganggu. Song Ling Ling. Aku suka kamu. Apa katamu? Aku suka kamu. Apa? Ulangi sekali lagi. Janganlah kalian menyusahkan kami lagi. Tanda tangan di perjanjian transfer saham ini. Kami sudah membandingkannya dengan tanda tangan Xiao sebelumnya. Sama sekali tidak cocok. Di sini dan sini juga tidak benar. Sidik jari di sini tidak lengkap. Ada jejak lain di atasnya. Jadi secara prosedur tidak mungkin diproses. Kamu bilang sekarang harus bagaimana? Ya sudah, mau bagaimana lagi? Kalau mereka tidak mau hidup dengan baik, maka biarkan saja keinginan mereka terpenuhi. Benarkah harus begitu? Orang-orang itu tidak tahu aturan? Bagaimana kalau sampai ada korban jiwa, lalu apa maksudmu? Biar dia sadar dan kembali. Ya sudah, hanya bisa begitu. Bocah nakal. Kamu benar-benar tidak mau menerima kebaikan.
Sudah diberi jalan keluar kamu malah sok pintar. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Seret dia keluar. Lalu yang perempuan itu bagaimana? Bawa biarkan dia ikut mati. Wanita ini kok jadi sekuat ini? Kalian para pencuri, berani sekali kalian. Berani-beraninya menyerang saat aku sedang tidur. Aku yang sudah berpengalaman dalam pertempuran tak terkalahkan, bisa saja tertangkap oleh trik kecil kalian. Jangan sok jago, jangan kira, karena kamu perempuan. Aku tidak berani memukulmu. Ayo maju. Cepat lari. Pencuri. Kok kamu juga di sini? Tunggu aku selesaikan setan-setan ini dulu. Lalu kita duel. Bos. Dia tidak gila karena minum obat kan? Lalu sekarang bagaimana? Tangkap. Palu datang. Kenapa aku lupa lagi? Tubuh ini terlalu lemah untuk menggunakan sihir. Lari cepat. Kamu bukan tandingan mereka. Lari. Sang jenderal tidak pernah melarikan diri dari medan perang. Bukan suruh kamu lari. Tapi suruh kamu cari bantuan. Benar juga. Apa dia gila? Kok berubah total, biarkan saja. Urusan penting lebih penting. Kenapa si penjahat tidak keluar? Jangan-jangan sudah dibunuh. Tidak bisa, dia pembunuh istriku. Jangan sampai didahului orang lain. Kok kamu balik lagi? Dia harus kubunuh sendiri. Pembunuh istriku. Masa mau dikalahkan oleh kalian orang bodoh? Siapa yang kamu bilang bodoh? Mundur. Hei, bangun. Kamu tidak boleh mati di tangan orang lain. Kalau mati harus mati di tanganku. Ini masih bernafas. Bagus, musuh sudah di depan mata. Masa masih tidur, cepat bangun. Apa? Kok kamu balik lagi? Meskipun kita punya dendam yang tak terampuni. Tapi sang jenderal tahu membalas budi. Kemarin kamu menebusku di penjara. Meskipun aku tidak berterima kasih, tapi hutang sudah kucatat lagi pula. Sang jenderal membalas dendam harus dengan cara yang terhormat. Tidak boleh ada yang ikut campur diam-diam. Lari cepat. Aku terlalu pusing. Tidak bisa lari jauh. Pusing. Jangan-jangan. Obat tidur. Hei. Kalian sudah selesai ngobrol. Kita masih punya urusan penting. Orang ini jadi milikku. Sepatutnya keluarkan penawarnya. Saya bisa membiarkan kalian pergi. Apa yang kau bicarakan ini gila? Mana ada penawarnya, serang. Hanya dengan kalian.
Kasihanilah saya. Sudah kukatakan. Kalian bukan tandingan saya. Penawar. Mana ada penawar bodoh itu? Penawar. Apa yang kau lakukan? Penawar. Kau tidak mengerti bahasa manusia. Tidak ada. Ada penawar. Ada. Di mana? Di sana di dalam gua itu. Ambil sendiri, cepat pergi. Pergilah. Saya akan membantumu berdiri. Jangan banyak bicara. Cepat lari. Lari apa lari? Para penjahat itu sudah kusuruh lari. Meski kita musuh. Saat kita bertarung adil nanti, aku pasti memberimu 3 kesempatan. Aku tidak menyelamatkanmu. Aku menyelamatkan orang lain. Mungkinkah ini orang yang kau cintai? Kau benar. Takdir memang kebetulan. Kau membunuh istriku. Aku merasuki orang yang kau cintai. Bos. Cari terpisah baik pergi. Bos. Bos, di mana kau? Masih ada bala Mereka bantuan. bukan. Jangan bersuara. Jenderal, cepat lihat lukaku. Aku ini jenderal yang terhormat. Bisa kau suruh-suruh begini? Jenderal, kau juga tahu. Aku sudah keracunan parah. Pokoknya nggak bakal lama lagi hidup. Bisa nggak kamu penuhi satu permintaan terakhirku sebelum mati? Racun. Bukan obat bius. Racun ini. Racun ini kayaknya udah masuk ke jantung dan paru-paru. Karena kamu udah nggak bakal lama lagi hidup. Ya udah, anggap aja kamu udah berbuat baik. Katakan apa permintaanmu. Kamu deketin telingamu ke sini. Ribet banget. Bos. Kamu gimana? Aku nggak lihat apa-apa, aku nggak. Kalian berdua lanjutin. Cepetan aja bantu nyari orang. Perkembangannya cepet banget. Kamu ngapain berdiri aja di situ, udah ketemu orangnya? Di dalam. Ini nggak bisa salahin aku nggak bisa nahan. Bos sama dewa gitu liatnya. Cocok banget. Lin Zong. Mereka dari pulang terus gini aja. Iya, aku juga bingung. Tangan mereka berdua terus pegangan. Nggak lepas.
Aku nggak nanya soal pegangan tangan. Maksudku kenapa mereka belum bangun. Aku juga nggak tahu pasti. Tapi dokter bilang, nggak ada masalah besar. Jangan sebarkan ini. Ingetin semua orang yang tahu. Bilang aja keluar. Xiao Zong sakit. Sementara nggak bisa balik ke kantor urus bisnis. Ngerti. Orang-orang yang nyulik mereka udah ditangkap semua. Pengacara perusahaan bakal ngurusin inget. Jangan bocorin apa-apa keluar. Tahu-tahu. Cocok banget bos, emang jago milih. Kamu sendiri. Aku kasih tahu deh, tebak aku lihat apa. Xiaoran. Xiaoran bangun dong, Xiaoran, jangan nakut-nakutin aku. Cepetan bangun dong. Cuma bikin kita jadi orang koma aja. Xiaoran bangun dong, aku mohon. Kamu bangun dong. Aku nggak mau lihat kamu kayak gini. Xiaoran. Aku masih mikir, waktu gamenya rilis nanti. Aku mau naik panggung bareng kamu untuk ngenalin betapa kerennya game ini. Kamu juga mau pamer ke direksi tentang hal hebat yang udah kamu lakukan. Xiaoran, semua ini belum kamu lakukan. Dulu aku suruh kamu kabur, karena aku nggak mau kamu terlibat. Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Aku juga nggak tahu apa yang mereka mau. Aku nggak mau kamu dalam bahaya. Aku cuma takut kamu terluka. Aku suka kamu. Jadi, waktu itu kamu bilang gitu ke aku. Apa karena takut nggak sempat? Dasar bodoh. Kamu pasti bakal bangun. Aku pasti bakal nungguin kamu. Jadi jawabanku adalah, aku juga suka kamu. Bisa kamu ulangin lagi? Xiaoran, kamu bangun. Bagus banget. Kamu nggak jadi koma. Kalau aku nggak pura-pura koma, gimana aku bisa dengar pengakuan jujur kamu? Gimana sih ini bisa terjadi? Kok malah jadi kasus penculikan? Kalau beneran diselidiki, bisa nyangkut ke Shen Group. Susah banget jelasinnya. Ini bukan perintah kita. Tutup mulut rapat-rapat.
Bersihin jejak ngerti. Aku suruh kamu balik. Untuk ngawasin Xiang Yu. Dia ketemu siapa aja. Apa aja yang terjadi. Kamu harus lapor ke aku detail-detail. Ngerti nggak? Lapor apa? Direktur suruh aku laporin kabar terakhir kamu. Ayah kamu suruh Stephen ngawasin aku lagi. Ayah cuma takut kamu-kamu ini. Hal-hal yang dulu. Kamu tidak bisa melupakannya. Ayah, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kalau kamu lanjut bicara, aku bisa marah. Tidak, jangan marah, tidak usah bicara. Kamu sudah bertemu Xiaoran setelah kembali kali ini. Pak Xiao sering menelepon saya. Membicarakan pernikahan kalian. Orang tua ini benar-benar menyebalkan. Aku sudah bilang. Soal pernikahan aku yang akan memutuskan sendiri. Direktur hanya peduli padamu. Apakah kamu bersekongkol dengan ayahku? Ingin mengkhianatiku? Tidak mungkin. Xiaoran ini juga tidak tahu sedang apa. Belakangan ini tidak ada kabarnya sama sekali. Orang tua mulai asal menjodohkan. Jangan pergi, jangan pergi. Minggir. Jangan marah dulu. Tidak, hari ini kamu harus pulang bersamaku. Kalau tidak tahu kamu akan terluka di mana lagi. Kalau kamu tidak bisa melindunginya. Baik, sekarang aku akan menjemputnya pulang. Kejadian penculikan kali ini memang kesalahanku. Aku minta maaf tapi aku berjanji. Kedepannya tidak akan membiarkannya mengalami hal seperti ini lagi. Benar-benar, penculikan kali ini benar-benar kecelakaan. Apalagi, aku punya alasan untuk tidak pergi. Alasan apa? Aku tidak bisa menjelaskannya dalam waktu singkat. Apakah aku datang di waktu yang tidak tepat? Kalau tidak nyaman, aku akan pergi dulu. Kembali. Apakah kamu akan selalu membelaku? Tentu saja. Sang Yunfei maju. Kamu jangan terburu-buru dulu. Xiao Zong. Non Shen sudah sampai. Xiaoran. Sudah lama tidak bertemu. Kapan kamu kembali? Baru kembali beberapa hari, sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukanku? Siapa ini? Aku adalah teman masa kecil Xiaoran. Dan teman bermain saat kecil. Juga putri sahabat ayah Xiaoran. Pewaris grup Shen Xiangyu. Jadi kamu adalah Shen Xiangyu yang terkenal itu ya? Jadi apa yang dikatakan tentang saya dalam rumor? Putri kaya bunga sekolah. Dewi Xiaoran. Xiaoran saat kamu pergi ke luar negeri. Setiap hari mengoceh tentangmu di depanku. Ada apa kamu mencariku hari ini? Kamu Nona Shen pasti tidak datang tanpa alasan. Pasti ada sesuatu. Bukan karena ayahku mendesak pernikahan kita. Aku tiba-tiba merasa tidak enak badan. Temani aku masuk sebentar. Aku juga akan membantu mereka memeriksa. Jangan berpikir untuk kabur. Aku masih perlu kamu untuk menahan Liu Yi. Apa salahku ini? Kamu sengaja kan? Kamu ketahuan. Sebelumnya aku ingin klarifikasi. Aku bukan datang untuk merusak hubungan kalian. Tapi tindakanmu terlalu lambat. Para orang tua semakin mendesak. Jika tidak mengambil tindakan mungkin sudah terlambat. Ling Ling. Apakah kamu suka Xiaoran? Dia tidak pernah memberitahuku. Dia juga punya janji pernikahan. Kami baru saja mengaku di rumah sakit. Kalau begitu, kamu bisa langsung bertanya padanya. Jika dia ragu-ragu, tidak bisa memutuskan menurutku. Pria seperti itu lebih baik ditinggalkan. Tapi jika hanya Nona Shen yang berharap, maka kita tidak boleh menyerah. Jika kamu suka jangan lepaskan. Harus diperjuangkan sendiri.
Grup Shen dan grup Shanghai seimbang. Mereka juga teman sejak kecil. Sudah saling kenal sejak kecil. Baik status maupun posisi. Lebih cocok. Jadi kamu ingin aku meyakinkan ayahku. Asalkan kamu dan Song Lingling sudah jadi. Nanti, aku akan menangis dan berlari mencari Paman Xiao. Kamu bilang diam-diam menyimpan kekasih di rumah. Paman Xiao seharusnya tidak bisa memaksa lagi. Nanti pertunangan itu akan batal dengan sendirinya. Ide seperti ini hanya kamu yang bisa memikirkannya. Benar-benar menyelamatkan dirimu sendiri, mengorbankan aku. Kasih tahu Tante Ki aku tidak pulang hari ini. Makan malam di sini. Kamu ini mau terus menambah api. Kalau mau membantu harus sampai tuntas. Xiao Zong Nona Shen, ayo makan. Baik, ayo kita makan. Masakan Tante Ki tetap enak seperti biasa. Aku sudah sangat lapar, ayo semua duduk. Xiaoran, kamu duduk di sini waktu kecil. Bukankah kamu suka duduk di sebelahku? Itu kan waktu kecil. Sekarang sudah berbeda. Ternyata dia cuma tamu, lihat dia. Bersikap seperti nyonya rumah. Xiaoran, untuk merayakan pertemuan kita setelah lama berpisah, ayo kita minum. Dia baru keluar dari rumah sakit, tubuhnya masih lemah. Sekarang tidak bisa minum. Hidangan yang begitu mewah. Tidak minum juga kurang seru. Bagaimana kalau Lan Yao yang menemani aku minum? Tante Ki sudah memasak banyak hidangan. Ayo semua cicipi. Suasana akan cepat tidak terkendali. Xiaoran, karena hari ini kamu tidak membiarkan aku membawa Lingling pergi, maka aku akan menyerahkannya padamu. Kalau dia sedikit saja dirugikan, aku akan menuntut pertanggungjawaban. Yang paling penting, dia tidak boleh diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Setelah game diluncurkan, Lan Yao akan pindahkan. Dia tidak akan pindah. Kenapa? Apakah kalian benar-benar tinggal bersama? Tidak. Setelah besar jadi tidak dekat lagi. Waktu kecil selalu di belakangku, memanggil kakak-kakak. Kenapa sekarang jadi orang luar? Lingling, jangan takut sekarang. Katakan apa yang ingin kamu katakan, lihat dia sekarang terlalu sombong. Ya, aku memang suka Xiaoran. Tapi aku tidak tahu kalau kalian masih punya janji pernikahan. Kalau memang harus aku memberikan pendapat, aku tidak akan melepaskannya. Meskipun aku belum lama mengenalnya seperti kalian, tapi rasa sukaku padanya benar-benar tidak kalah denganmu. Kalau kamu ingin mengumumkan perang, mari kita bersaing secara adil mulai hari ini. Bagus, sangat berwibawa. Kamu sudah tidak punya hak untuk bersaing lagi. Karena kamu sudah berada di garis finish. Masalah janji pernikahan. Xiaoran seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Aku sudah kenyang duluannya. Sangat senang berkenalan denganmu. Semoga kita bisa menjadi teman. Tidak. Karena yang aku suka adalah Ling Qiao. Apa maksudnya, Chairman Shen? Menyuruh kalian untuk menutup mulut rapat-rapat tentang urusan dengan keluarga Shen. Satu kata pun tidak boleh bocor. Sementara Xiaoran belum bertindak keras pada kalian. Cepatlah ambil uang dan pergi. Kalau bukan karena Chairman Shen masih ingat kebaikan lama dan memutuskan untuk membantu kalian. Menurut kalian, kalian bisa kabur sekarang. Lalu biarkan saja Xiaoran bertindak semaunya seperti itu. Ini bukan urusan kalian. Selamatkan nyawa kalian dulu. Tiket yang diberikan kepada kalian adalah tiket sekali jalan. Kalau memang pergi, jangan pernah kembali lagi.
Paman Chen dan Paman Li dibawa polisi dalam perjalanan ke bandara. Orang-orang yang mereka tempatkan di perusahaan. Sudah dibersihkan juga. Terima kasih kerja kerasnya, Kak. Ngapain bilang begitu? Ini juga salahku tidak menyadarinya lebih awal. Membuatmu menderita. Ini bukan urusanmu, aku yang ingin menangkap mereka semua. Agak terlalu terburu-buru. Tapi kali ini tetap harus berterima kasih padamu. Untung kamu datang tepat waktu. Kamu terlalu respek. Tapi urusanmu kali ini masih terlalu berisiko. Bagaimana kalau benar-benar terjadi sesuatu? Aku tahu batasanku. Kak, hari ini Kak Xiang Yu datang ke saya. Dia datang ke kamu buat apa? Kasurnya. Liu Yi ini. Pak Xiang Lingling bilang. Dia mau kasur di kamar tidur itu diambil. Dia tidurnya nggak nyaman. Oh gitu, oke. Saya siapkan kasur baru untuk Nona Song. Nggak usah, Bos Xiao bilang. Dia akan cari solusinya. Oke deh. Kalau gitu Bapak sibuk ya? Oke. Kamu mau saya tidur di mana malam ini? Cari apa? Nggak apa-apa. Saya dengar dari Pak Xiang. Kamu merasa kasurnya nggak nyaman. Nggak, saya rasa cukup nyaman. Kamu minta dia ambil kembali aja. Nggak bisa. Kasur sudah saya minta Pak Xiang buang. Lalu saya tidur di mana malam ini? Kita kan sudah jadi pacar. Tidur satu kasur itu wajar. Saya masih ada kerjaan belum selesai. Kamu tidur dulu, saya sibuk dulu. Kok kamu datang malam-malam begini? Kenapa kamu nggak senang? Haus cari air minum. Kurangi yang dingin, saya ambilkan air hangat. Sini. Tebak tadi saya kemana? Awalnya kan masih menghindarinya. Laporannya cepat juga ya. Tapi memang seperti yang kamu bilang. Dia sudah lebih dewasa. Waktu berubah. Orang juga berubah. Kamu ada perubahan nggak? Mungkin sedikit. Saya sih selama ini nggak ada perubahan. Coba suhunya pas enggak? Selalu mengabaikan saya. Xiaoran dan Song Lingling sudah jadian. Kamu tahu Pak Xiao mau Xiaoran nikahin saya. Jadi kamu menghindar dari saya. Ayah saya sudah ngeburu nikah. Saya nggak tahu sampai kapan bisa nunggu kamu. Semoga kamu bisa melihat dengan jelas perasaan dalam hatimu sendiri. Kamu belum tidur ya? Aku tidak bisa tidur kalau kamu tidak ada. Aku tidak bisa setiap saat menemanimu.
Kalau begitu aku akan memelukmu erat-erat. Agar kamu selalu menemaniku. Apa kamu tidak merasa begini agak sempit ya? Tidak sempit. Apa kamu takut tidur di satu ranjang denganku? Bukan takut. Itu gugup. Bukan juga gugup. Aku hanya belum terbiasa. Kalau begitu pelan-pelan biasakan. Tidur ya, selamat malam. Selamat malam. Bangun. Kalau begitu kita bangun sarapan yuk. Tante Ki sudah menyiapkan makanan. Apa kamu masih ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Kamu mau tahu apa? Contohnya, keberadaan Shen Xiangyu dan perjanjian pernikahanmu dengannya. Cemburu ya? Iya. Dia tahu banyak hal tentang masa kecilmu. Aku sama sekali tidak tahu. Kalau kamu mau tahu, nanti aku ceritakan pelan-pelan padamu. Aku mau buat aturan untuk pacar. Oke, semua sesuai keinginanmu. Tapi sekarang sebaiknya kita bangun dan makan. Kalau tidak nanti makanannya dingin. Aku belum selesai bicara. Aturan pacar pertama, kedepannya tidak boleh ada hal yang disembunyikan dariku. Oke. Setiap malam sebelum tidur harus cerita padaku. Oke. Dan kedepannya harus segera membalas pesan. Oke.